kalau dia bilang dia tidak perlu dapat bayaran segala macam pro bono, ngibul lo, dasar tukang ngibul. Buktinya yang Nadiem lu sendiri cerita lo, apa? Lu kan bilang, jangan pelit-pelit sama pengacara. Lu punya otak gak? Ya jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, kita jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab. Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Guys, kalau kita bicara Bang Hotman Paris Hutapea, itu nggak ada habisnya guys, ya. Belum lama nih, gitu ya, pas konferensi pers di Kejaksaan Agung, Bang Hotman Paris tampak marah dan emosional guys. Ya, kita nih para jurnalis kena semprot guys. Aduh, nggak biasanya loh Bang Hotman Paris kayak begini gitu ya. Mungkin memang karena tekanan kayaknya ya, yang tekanan pekerjaan atau tekanan dari mana kita nggak tahu ya, sehingga Bang Hotman Paris terlihat out of control gitu ya kan. Nah, langsung saja nih kita panggilkan narasumber kita untuk menanggapi ini ya, Bang Muarakarta Simatupang, terhadap pernyataan Bang Hotman Paris ini yang kemarin terlihat emosional kepada wartawan, Bang. Enggak lah, dia kan juga masih ragu apa memang dia dapat kuasa apa enggak dari Jampitsus. Dia cuma berkuar-kuar aja, udah dapat kuasa, udah ditunjuk, dan dia akan membela Jampitsus dari semua jeratan. Dari mana ceritanya? Udah jelas emasnya, uangnya, rumahnya. Belum lagi dia menghubungi beberapa pengusaha-pengusaha besar untuk atur-mengatur. Jadi kalau dia bilang dia tidak perlu dapat bayaran segala macam pro bono, ngibul lo, dasar tukang ngibul. Buktinya yang Nadiem lu sendiri cerita lo, apa? Lu kan bilang, jangan pelit-pelit sama pengacara. Nah, makanya Pak Hotman ngomong itu dijaga ya, mulut kita itu adalah harimau kita ya, jangan asal ngebadut, nggak berubah-ubah. Bawa-bawa nama Pak Presiden, sekarang mendiskreditkan Kapolri, di mana? Nah, aduh Pak Hotman, mudah-mudahan Anda berubahlah. Anak Anda sendiri sudah mengkritik ya, bahwa Anda itu uang dari pesta perkawinan diambil sama Anda. Berarti kan Anda pelit, super pelit ya. Jangan-jangan Ferrari masih leasing lagi, kita nggak tahu deh, dasar Hotman. Jadi kalau kita pun sering protes Anda karena memang kelakuan Anda yang mengundang, kita harus begitu sama Anda. Anda kan nggak bisa dibaikin, nggak bisa juga diajak serius. Jadi nggak jelas. Kalau ya pengacara kalau sebuah keluar lah, seolah-olah memang mencari iklan, mengiklankan diri bahwa Anda pengacara yang super kaya dan dibayarnya pun orang kadang nggak sanggup bayar katanya. Gimana? Kita dapat uang nggak pernah cerita lah, nggak pernah teriak-teriak lah. Bang Muara, ini kita para netizen gitu ya, kita bingung nih dengan sikap dan perilakunya Bang Hotman Paris Hutapea gitu ya. Kadang ngomong A, ntar ngomong Z gitu ya. Kemarin kan sempat dia memuji-muji Kapolri, ya kan. Terus sekarang memuji-muji Jampitsus, mantan Jampitsus gitu ya. Ini yang bener yang mana gitu ya Bang gitu kan. Kemarin katanya Pak Prabowo pasti sudah diberitahu gitu sama Kapolri gitu ya, tentang penggerebekan itu gitu. Kalau nggak mungkin bisa ngerebek gitu ya. Terus kemarin pas pada saat konferensi pers gitu ya, Bang Hotman bilang tanpa sepengetahuan Bapak Prabowo gitu. Bingung Bang kita gitu. Yang bener yang mana nih Bang Hotman gitu. Jadi gini, ini kadang media juga suka terkecoh. Jadi kalau Hotman kita udah tahu lah, satu jual-jual nama Prabowo, terus dijual nama Prabowo. Dan saya akan sampaikan ke istana, jangan nama Bapak itu terus dijual 25 tahun berperkara. Memang dia tiap tahun berperkara. Jadi saya minta pihak istana pun menertibkan omongannya Hotman Paris ya, jangan terus-menerus. Nah sekarang urusannya Jampitsus, seolah-olah dapat restu, dapat tidak, dapat restu segala macam.
Apa urusannya? Ya kalau mencuri uang dari koruptor dikorupsi lagi, itu kan sudah keterlaluan. Orang yang dipercaya oleh presiden untuk ya mengejar para koruptor, ya mengambil aset-aset yang memang belum diselesaikan oleh negara, ya dikuasai oleh para konglomerat, para oligarki, tapi tidak menyelesaikan kewajibannya. Patut dong kalau tim Satgas penertiban kawasan hutan itu mengambil alih lagi, merampas lagi, karena itu kan tanah-tanah negara. Seperti apa hitung-hitungannya? Tidak bayar pajak, dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu, dijual keluar, tidak membayar pajak juga. Nah, jadi Pak Hotman, kau hati-hati ngomong ya, jangan terlalu sering ya. Hari ini sebut presiden, besok jelekan Kapolri, besok apalagi mau mendorong ganti Jaksa Agung mau diganti. Semua kewenangannya ada presiden. Presiden selalu dan akan bertindak kepada mereka-mereka yang dipercaya untuk menjalankan amanahnya di pemerintahan ini. Kalau dia menyimpang, pasti presiden bilang tertibkan, tangkap. Adik sendiri pun disampaikan begitu kok. Jangan coba-coba merampok uang negara. Jadi justru Pak Presiden itu kecolongan. Orang yang dipercaya dengan yang sudah katanya pernah berhasil, kalau 430 triliun yang diambil itu sih belum apa-apa lah. Kekayaan kita ini udah ribuan triliun yang dirampok. Dan itu tugas Anda, Pak Jampitsus, ya. Mantan Jampitsus lah, gitu kan. Anda sekarang memang udah nggak menduduki jabatan itu karena sudah mengundurkan diri. Cuman kapan Anda di borgol? Kapan Anda pakai rompi kuning, rompi oranye, dan kapan Anda masuk dalam sel? Ini yang memang masih banyak tangan-tangan yang mengamankan, melindungi Anda. Tapi rakyat pasti marah. Bang Muara, ini ternyata kita baru tahu gitu ya, bahwa anak sama bapak ya, Frans sama Bang Hotman gitu ya, ini ternyata nggak akur gitu loh Bang, gitu. Apa sih penyebabnya gitu loh? Apakah gara-gara angpaunya diambil bapaknya, atau memang sebelumnya sudah ada peristiwa lain gitu ya? Gimana nih tanggapan Bang Muara Karta tentang ketidakakuran antara bapak dengan anak? Anaknya kan juga malu lihat bapaknya. Bapaknya kayak begitu gimana? Bapaknya pelamboyan, cuman pelamboyannya nggak jelas. Ya kan, bapak sama anak kalau bersiteru karena melindungi mamanya, anaknya kan ciprit kan, pasti dong kasihan sama mamanya dong. Lihat bapaknya seperti itu, gayanya, jasnya aja pun dari kain horden. Jadi udahlah, Hotman, kau berubah lah. Banyak yang nggak suka sama kau. Ya kau kaya, cuman kan untuk kau itu, bukan untuk rakyat itu. Apalagi kau kita setuju kau bela Jampitsus, silakan gitu. Cuman jangan kau tutupin apa yang memang dia rampok, buka semua. Siapa yang terlibat, buka semua. Siapa yang terseret, buka. Jadi jangan dilindungin si Febri, biar dia pertanggungjawabkan. Kan baru satu yang ditangkap, yang lain-lainnya mana yang mendukung dia? Terus ada orang disuruh ngaku itu emasnya, itu uangnya, gimana? Udahlah, biar kalau perlu memang kejaksaan sama kepolisian sepakat, limpahkan, taruh di KPK, biar KPK dari awal membongkar itu. Nah, cuman kita nggak tahu nih KPK sekarang kan nggak kayak KPK dulu kan. Nah, ada nggak powernya, ada nggak kekuatannya, nanti diintervensi lagi. Nah, tapi yang jelas Pak Prabowo marah sekali dan merasa terpukul. Orang-orang yang dipercaya ternyata menjadi pengkhianat bangsa. Itulah Pak Prabowo bilang jangan mengkhianati kepemimpinannya dia. Jangan jadi pengkhianat itu. Intinya jangan pernah jadi pengkhianat, apalagi kepada rakyat. Jadi kalau saya lihat ikutin Pak Prabowo, dia memang luar biasa terhadap rakyat. Cuma memang dia banyak dibohongi oleh orang-orang terdekatnya. Mbak, ini kan kalau kita lihat yang masih Hotman Paris dan Fritz ya. Sebenarnya kan ini kan hubungan bapak dan sampai uang apanya dia bilang
Ini kan rame nih di media sosial mengenai uang ampau yang dibawa Bang Hotman gitu ya. Uang ampaunya sih Franz tuh ada kawinan ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kan rame banget gitu di media sosial gitu loh Bang. Nah, sebenarnya itu Bang, kalau dalam adat Batak gitu, uang ampau itu haknya siapa sih Bang gitu? Iya, sebenarnya sih memang hak. Ya saya nggak tahu hak pengantin lah ya. Mungkin pengantin tersinggung, uangnya diraup bapaknya untuk bayar cicilan mobil kali. Dasar Pak Hotman, Pak Hotman. Ya kayak gitulah si badut itu. Nah jadi saya pikir udah ketahuan sekarang belangnya bapaknya diteriakin oleh anaknya, kelakuannya seperti itu, ya kita udah tahu lah. Oh begitu lo Hotman, buktinya sama anak lu pecah kongsi lo. Ya, saya pikir ya malu lah anaknya, bapaknya terus begitu-begitu, pelamboyan yang pelamboyannya cuma dikasih 100.000. Jadi Pak Hotman, kau berubahlah ya. Di Republik ini banyak pengacara yang memang lebih hebat dari kau. Cuman kau pamer terus. Di satu sisi kau tidak mau dibayar, mau pro bono. Di satu sisi kau berteriak, Nadiem jangan pelit-pelit sama pengacara. Apa sih maksudnya? Kan berarti kan lu perlu duit, bakal bayar kredit mobil. Yang jangan perarinya masih ada sangkutannya tuh dengan leasing. Nah jadi saya harap udahlah, jadi baik-baiklah. Umur kan terus meningkat, naik. Mudah-mudahan cepat punya cucu, ngomong cucu. Ya udahlah, nggak usah gayaan. Dan saya paling nggak suka selalu menjual nama Pak Prabowo bahwa itu seolah selalu 25 tahun terus diomongin terus. Dan saya yakin saya akan menyampaikan kepada istana supaya dijaga mulutnya, jangan terlalu mudah menjual-jual nama Presiden Pak Prabowo. Kita aja kita hormati, kita sayangi, ya. Kita pemilih, kita orang-orang yang memang pengikutnya Pak Prabowo. Cuman nggak selalu dong namanya dijual-jual, kecuali dalam keadaan terdesak, baru kita bilang kita orangnya Prabowo. Tapi kalau dalam keadaan normal begini, hanya untuk mencari seorang klien, dia jual, gua nih pengacara Pak Prabowo, selalu aja begitu. Nah itulah ya, Hotman, kau kurangi gaya kau itu supaya kau hidup, bukan mungkin kau dengan kekayaan kau bisa hidup normal, tetapi tampilan kau biar jadi orang normal, tidak seperti orang yang kalau saya bilang layangan putus itu. Oke, makasih Hotman. Bang, ini kan gara-gara Hotman Paris membela koruptor gitu ya. Ini ada gerakan nih Bang gitu ya, mengunfollow Hotman Paris ya di TikToknya maupun di Instagramnya. Gimana ini Bang? Kan seorang pengacara bebas ya Bang, tapi ini kok ya kan dulu mungkin netizen itu pada simpatik lah, rakyat banyak dibela oleh Hotman Paris. Hotman Paris selalu melakukan pembelaan pro bono. Tapi kan kita udah tahu kan seperti apa. Tidak ada yang pro bono yang dia urus. Selalu katanya dia berjuang untuk rakyat, bohong. Jadi udahlah. Jadi kalau dia memang sekarang netizen pada nggak suka dan pada nyinyir sama Hotman, saya pikir itu resiko sebagai tampilannya dia yang memang benar-benar memuakkan. Oke?